Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 3 Jumadats Tsaniyah 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 April 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarah-syarahnya. Dan kita masih berada di Kitabul Jihad tentang Fadlul Jihad. Yang terakhir kita membahas sampai hadis nomor 1313 tentang bahwasanya orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utang. Sekarang kita masuk hadis yang nomor 1314. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa an Jabirin radhiyallahu taala anhu annahu qala rajulun aina ana ya Rasulullah in kutiltu qala fil jannah fa alqa tamarat kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil, rawahu Muslim. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari sahabat Jabir, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ada satu orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, di mana tempatku jika aku terbunuh? Maksudnya adalah jika aku terbunuh di medan perang, jika aku mati syahid, di mana tempatku? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannah, tempatmu adalah di surga. Kemudian sahabat ini melemparkan beberapa butir kurma yang ada di tangannya, tidak memakannya karena dianggap terlalu lama. Kemudian dia berangkat menuju medan perang dan akhirnya dia terbunuh, rawahu Muslim. Hadis ini adalah riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi dia tidak mau berlama-lama, ya, ditunda masuk surga, menghabiskan kurma yang ada di tangannya terlalu lama, tertunda terlalu lama. Maka kurma yang ada di tangannya pun beberapa butir itu dilemparkan. Dia berangkat menuju medan perang dan dia terbunuh sebagai syahid. Dan ini adalah keutamaan orang yang mati syahid. Dan ini juga bersegera dalam kebaikan. Jadi berbuat baik itu jangan ditunda-tunda, kerjakan. Kebaikan itu jangan ditunda. Kalau bisa sekarang, kenapa nanti? Karena itu di antara wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Umar, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiri as-sabah. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan nunggu sore. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan nunggu pagi, segera. Yang bisa dikerjakan sekarang jangan ditunda nanti. Karena mungkin boleh jadi kita meninggal dunia, boleh jadi kita ada halangan sehingga tidak bisa mengerjakannya. Kemudian selanjutnya hadits ini diterangkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala dalam Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin. Bahjatun Nadhirin ada cetakan yang baru dari penerbit Imam Syafi'i, ya, yaitu yang lebih kecil kitabnya, enggak besar seperti yang cetakan dulu. Itu ada 5 jilid, bagus, namun isinya sama.
cuman beda bentuknya saja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan rawahu Muslim, dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu ta'ala bahwa hadits ini bukan hanya riwayat Imam Muslim. Hadits ini adalah rawahu fis sahihain, diriwayatkan di dalam dua as-sahihain Bukhari Muslim. Ya. Jadi hadits ini riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu hatta sabaqul musyrikin ila Badrin wa jaa al musyrikun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yuqaddimanna ahadun minkum ila syai'in hatta akuna ana dunahu fadana al musyrikun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard qala yaqulu Umair ibnu al-Humam al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu ya Rasulullah jannatun 'arduha as-samawati wal ard qala na'am qala bakh bakh faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma yahmiluka ala qawlika bakh bakh qala la wallahi ya Rasulullah illa raja'a an akuna min ahliha qala fa innaka min ahliha fa akhraja tamarat min qarnih faja'ala ya'kulu minhunna thumma qala la in ana hayyitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah farama bima kana ma'ahu min at-tamr thumma qatalahum hatta qutil rawahu Muslim. Hadits ini sangat indah, mirip dengan yang tadi, cuman penjelasannya lebih lengkap lagi, yaitu dari sahabat Anas semoga Allah meridainya. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berangkat hingga tiba di medan Badar lebih dahulu daripada kaum musyrikin. Jadi ini kisah waktu perang Badar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mendahului berada di medan Badar untuk mencari posisi yang strategis. Ya, berusaha datang lebih dahulu dengan para sahabatnya. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai kefahaman tentang strategi perang, apa yang harus dilakukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seorang di antara kamu bertindak sebelum ada komando dariku. Nah, ini perlunya ada pemimpin, komandan. Semuanya apa kata komandan. Jangan bertindak sebelum ada arahan dari komandannya. Ketika kaum musyrikin mendekat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majulah kamu menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ayo maju, serbu, berangkat menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu ada seorang sahabat yang bernama Umair bin al-Humam al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Qala iya, iya betul itu. Lalu dia mengatakan wah, dia terheran-heran, dia terkagum-kagum karena motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau orang mati di medan perang berarti dia akan berada di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa yang membuatmu mengucapkan wah? Dia menjawab, tidak demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada apa-apa. Hanya saja aku berharap bahwa aku termasuk salah satu penghuni surga itu. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya kau termasuk salah satu daripada penghuninya. Jadi kita bersaksi bahwasanya
sahabat Umair bin Al-Humam Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu adalah termasuk salah seorang ahlul jannah dengan kabar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar ini mengeluarkan beberapa butir kurma dari kantong perbekalannya. Jadi dia masih punya beberapa butir kurma bekal, dilempar, dikeluarkan. Dimakan dulu sebagian. Lalu dia mengatakan, kalau saya makan sampai habis, terlalu lama. Itu adalah kehidupan yang terlalu lama. Jadi kalau saya masih hidup sampai habisnya kurma ini terlalu lama, sehingga hanya dimakan beberapa butir saja lalu dilemparkan biar dimakan oleh yang lainnya. Kemudian beliau berangkat menuju medan perang dan beliau pun gugur sebagai syahid. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, dan beliau benar-benar masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Hadis ini mengandung beberapa faedah, di antaranya komandan perang atau panglima perang itu harus paham strategi perang. Di antaranya menguasai tempat-tempat yang strategis. Termasuk kaum muslimin ketika perang Badar, mereka datang lebih dahulu dan mereka menguasai tempat air. Dan tempat air ini adalah merupakan posisi yang strategis, karena dalam peperangan sangat dibutuhkan air. Sehingga musuh kehilangan kesempatan untuk berada di posisi yang strategis itu. Kemudian bahwasanya pemimpin perang, komandan perang atau panglima itu berada di depan sendiri. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan motivasi, mentahrid, memberikan motivasi supaya semangat. Kemudian juga bahwasanya dianjurkan pula kepada para komandan atau panglima perang itu harus pandai memberikan motivasi, pandai berbicara untuk membangkitkan semangat anak buahnya ketika berperang, terutama adalah supaya mereka benar-benar mengharapkan mati syahid. Ya. Karena dalam Islam perang itu hanya ada dua pilihan, imman nasr wa imma asy-syahadah, menang atau mati syahid. Ish kariman aw mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kemudian juga bahwasanya para sahabat itu bersegera dalam berbuat kebaikan, tidak mau menunda-nunda, dan mereka berlomba-lomba. Jadi sampai-sampai dia mengatakan, kalau saya makan kurma ini sampai habis, terlalu lama, maka tidak dihabiskan, dimakan beberapa butir, sisanya dibuang biar diambil oleh yang lainnya, dimakan oleh yang lainnya. Dia ingin segera gugur sebagai syahid dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, para ulama itu sangat menganjurkan kita belajar sirah Nabi, terutama adalah belajar tentang ghazawatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang peperangan-peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu dan kita bisa menirunya. Selanjutnya, hadits yang berikutnya lagi adalah wa anhu radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Anas pula, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Ja'a nasun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an ib'ath ma'ana rijalan yu'allimuna al-Qur'an was sunnah. Datang beberapa orang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengatakan, kirimlah bersama kami beberapa orang untuk mengajarkan kepada kami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi ada utusan dari jauh datang menemui Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kirimlah bersama kami beberapa orang laki-laki untuk mengajarkan kepada kami Al-Quran dan As-Sunnah. Faba'atha ilaihim 70 rajulan minal ansar yuqalu lahum al-qurra fihim khali haram yaqra'una al-Quran wa yatadarasuna bil-lail yata'allamun
wa kanu bin nahari yaji'una bil ma' fayad'unahu fil masjid wa yahtatibuna fayabi'unahu wa yashtaruna bihi at-ta'am li ahli as-suffa walil fuqara. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim 70 orang. Mengirim 70 orang dari kalangan sahabat Ansar yang mereka dikenal dengan sebutan para qurra. Qurra itu adalah para huffaz, hafal Al-Qur'an. Namun yang dimaksud qurra pada zaman Nabi dulu bukan hanya hafal, tapi mereka juga faham. Hafal, faham, dan mereka benar-benar mengamalkan. Itu beda istilah qurra zaman Nabi dengan qurra zaman sekarang. Kalau zaman Nabi qurra itu hafal, faham, dan benar-benar mengamalkan. Kalau sekarang qurra lebih cenderung sekedar pokoknya hafal. Faham ndak faham, ngamalkan ndak ngamalkan nggak penting. Yang penting pokoknya hafal. Dan tentu ini adalah suatu kemunduran yang sangat jauh. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dinyatakan sanadnya sahih oleh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa aktsar munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan orang munafik dari umat Nabi Muhammad adalah para qurra. Ya, kebanyakan orang munafik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para qurra, para penghafal Al-Qur'an. Kenapa mereka dikatakan sebagai orang munafik? Karena Al-Qur'an dijadikan sarana untuk mencari uang. Ya, tidak ikhlas. Jadi tujuannya adalah mencari uang, atau juga karena mereka sekedar hafal Al-Qur'an untuk pamer. Ini hafal pamer, ini suaranya enak pamer. Hanya untuk itu aja. Hanya untuk mencari pujian, ya, dipuji, disanjung, didengar, kemudian juga hanya untuk mencari materi duniawi. Atau juga bahkan mereka itu malah menyalahgunakan Al-Qur'an, menyelewengkan Al-Qur'an, ditahrif dan yang lain-lainnya. Yang mana di antara 70 sahabat dari kalangan Ansor, kalau ada kata-kata Ansor berarti mereka adalah penduduk Madinah. Di antara 70 orang Ansor yang mereka adalah qurra termasuk pamanku Haram, yaitu Haram bin Milhan. Jadi Haram ini namanya orang ya, namanya paman daripada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik namanya Haram bin Milhan. Khali itu adalah paman dari pihak ibu. Kalau paman dari pihak ayah adalah am, paman, am dan khal. Yang mana ke-70 orang qurra ini mereka itu adalah selalu membaca Al-Qur'an dan selalu tadarus Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an pada waktu malam. Ya, mereka baca Al-Qur'an, tadarus, saling mempelajari Al-Qur'an pada waktu malam. Sementara kalau siang mereka mencari air, lalu diletakkan di Masjid Nabawi untuk persiapannya orang-orang yang wudu. Jadi mereka kalau siang kerja, cari air. Kemudian juga mereka mencari kayu bakar. Kemudian kayu bakarnya itu dijual. Ya, dijual. Kemudian mereka membeli makanan diberikan kepada ahlus suffah dan para fuqara. Berarti mereka ini orang-orang yang Masya Allah. Ya, kalau siang cari air, ditaruh di masjid untuk persiapannya orang wudu, bersuci. Kemudian mereka juga kerja, mencari kayu bakar, dijual. Lalu uangnya hasil penjualan itu dibuat beli makanan, diberikan kepada ahlus suffah dan fuqara. Ahlus suffah mereka itu tinggal di belakang masjidnya Nabi Muhammad SAW, dan mereka fokus total untuk ngaji kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak punya pekerjaan khusus selain ngaji bersama Nabi dan jihad bersama-sama Nabi Muhammad SAW. Sehingga kehidupan mereka dari kirimannya orang-orang. Ada orang ngirimi sedekah, ya makan. Kalau tidak ada makanan, ya mereka kelaparan. Mereka rela berlapar-lapar, bahkan tidak jarang sampai pingsan. Demi apa? Mencari ilmu.
Di antara mereka adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikenal sebagai pemimpinnya Ahlus Suffah. Sehingga sahabat Abu Hurairah ini apal hadis banyak. Karena orang-orang sibuk di pasar, sahabat Abu Hurairah sibuk mencari ilmu. Orang-orang kenyang, sahabat Abu Hurairah lapar dan pingsan, rela pingsan, kelaparan demi untuk mulazamah ngaji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sekarang ini tempatnya Ahlus Suffah. Kalau antum ke Masjid Nabawi, itu di belakang kuburannya Nabi, ya, itu ada tempat yang agak tinggi dikasih pagar. Nah itu menurut orang-orang yang ada di sana bahwa itu adalah bekas tempatnya Ahlus Suffah. Tapi tidak ada keutamaan khusus ya, karena masyarakat rebutan di situ. Dianggap punya barokah tertentu, tidak ada sama, tidak ada keutamaan khusus. Itu hanya sekedar untuk mengetahui sejarah bahwa di sini adalah tempatnya Ahlus Suffah. Kemudian fab'athahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'aradu lahum faqataluhum qabla an yablughu al-makan. Kemudian diutuslah 70 orang ini, orang-orang pilihan, ya, dikirim. Ternyata mereka diserbu oleh musuh sampai semuanya mati, diserang oleh musuh dan semuanya mati sebelum sampai di tempat tujuannya. Subhanallah, ini benar-benar penghinaan yang luar biasa. Para Qurra diserang dan terbunuh semuanya, mereka gugur sebagai syahid. Faqalu, mereka-mereka yang terbunuh 70 orang itu mengatakan, Allahumma balligh anna nabiyyana anna qad laqinaka faradina anka waradita anna. Ya. Jadi setelah mati itu ngomong mereka, ngomong kepada Allah. Dan ini namanya adalah karomah. Ini karomah ya, karena mereka adalah aulia Allah, mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang apa? Ya Allah, sampaikan dari kami kepada nabi kami bahwa kami telah berjumpa dengan engkau. Kami ridha dengan engkau dan engkau ridha dengan kami. Artinya mereka setelah terbunuh itu mereka berada di tempat yang menyenangkan. Mereka benar-benar ketemu Allah dan mereka benar-benar puas dan Allah pun ridha kepada mereka. Wa ata rajulun haraman khala Anas min khalfih fata'anahu bi rumhin hatta anfadahu. Lalu ada satu orang yang datang menemui pamannya sahabat Anas, Haram bin Milhan. Ya, datang dari belakangnya langsung ditusuk dengan tombak sampai tembus. Ya, didatangi dari belakang, ditusuk dengan tombak sampai tembus. Faqala Haram, lalu Haram bin Milhan mengatakan, fuztu wa rabbil Ka'bah, aku sukses demi Tuhannya Ka'bah. Jadi terbunuh malah bilang sukses, aku menang demi Tuhannya Ka'bah. Karena apa? Karena yang dicari sudah dia dapatkan. Yang dicari adalah mati syahid. Yang dicari adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Secara kasat mata dia kalah karena dia terbunuh secara kasat mata. Tapi dari sisi lain, ya, di sisi Allah dia adalah menang karena dia mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam peperangan itu yang dikatakan sebagai pemenang itu siapa? Di dalam peperangan itu. Dalam peperangan yang dikatakan sebagai pemenang itu adalah yang bisa hidup lebih lama, yang bisa bertahan lebih lama. Itu secara kasat mata, kan gitu kan? Yang bisa bertahan lama dia adalah pemenangnya. Yang bisa hidup lebih lama dia adalah pemenangnya. Tapi kalau di sisi Allah bukan itu ukurannya. Di sisi Allah adalah yang penting orang sudah berusaha, walaupun dia secara kasat mata kalah, dia mati, tapi dia adalah tampil sebagai pemenang, dia sukses, dia mendapat kemuliaan yang luar biasa karena dia gugur sebagai syahid. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, inna ikhwanakum qad qutilu
wa innahum qalu Allahumma balligh 'anna nabiyyana anna qad laqinaka faradina 'anka wa radita 'anna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saudara-saudaramu telah terbunuh dan mereka mengatakan, ya Allah, sampaikan dari kami kepada nabi kami bahwa kami telah berjumpa dengan engkau, kami ridha dengan engkau dan engkau pun ridha dengan kami. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim dan ini lafadznya Imam Muslim. Ya. Hadis ini mengandung beberapa faedah. Di antara faedahnya adalah boleh mempelajari Al-Qur'an di dalam halaqah-halaqah ilmu. Jadi belajar Al-Qur'an membuat halaqah-halaqah. Halaqah itu bundaran-bundaran. Sebagaimana di Masjid Nabawi, kalau antum ke sana habis subuh, habis asar itu banyak halaqah-halaqah untuk mempelajari Al-Qur'an. Kemudian juga dianjurkan kepada orang-orang berilmu untuk saling mengkaji ilmu, tadarus. Tadarus itu saling mengkaji. Adapun kalau hukum tadarus Al-Qur'an boleh apa tidak? Ngaji Al-Qur'an gantian, satu persatu boleh apa tidak? Itu oleh para ulama diperinci. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu adalah kalau tujuannya untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan pendidikan, boleh. Jadi di sana ada orang-orang yang ngerti bacaan Al-Qur'an, ngerti tajwid, ngerti tahsin ya, untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Baca gantian, nanti keliru dibetulkan. Ya, tajwidnya kurang, panjang pendeknya kurang dibetulkan. Nah, ini boleh. Nah, ini malah bagus. Ini namanya belajar Al-Qur'an. Adapun yang tidak boleh itu adalah kalau semuanya sudah pandai baca, sudah pandai ngaji, yang tujuannya adalah enak-enakan lagu, enak-enakan suara. Udah pinter semuanya, cuman enak-enakan lagu, enak-enakan suara saja, ini tidak boleh. Karena ini arahnya menuju apa? Arahnya menuju riya, arahnya menuju pamer. Dan inilah maksud daripada kebanyakan orang munafik umat ini dari para qurra, karena suka memamerkan keindahan suaranya. Dan kalau dipuji orang senangnya bukan main. Jadi itu. Jadi tadarus itu boleh kalau tujuannya adalah untuk mengajarkan. Kalau tujuannya hanya untuk enak-enakan suara, nah itu tidak boleh. Kemudian juga dianjurkan di sini untuk para imam, para pemimpin, para penguasa untuk mengirimkan para ulama yang mengajarkan kepada orang-orang Islam tentang ajaran agama Islam. Ya, Nabi ngirim ke sana, ngirim ke sana, ngirim ke sana. Nah, ini kalau kita praktekkan bagus sekali. Ya. Kalau seandainya pemimpin sekarang tidak peduli, maka kita perlu membuat ya kelompok sendiri, organisasi sendiri untuk ngirim para dai. Dikirim ke sana, dikirim ke sana, dikirim ke sana untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Islam. Kemudian juga bahwasanya yang pertama diajarkan ilmu itu adalah membaca Al-Qur'an. Jangan sampai orang Islam tidak bisa membaca Al-Qur'an. Belajar ilmu umum silahkan, tapi Al-Qur'an terutama membaca adalah nomor satu. Ngaji Al-Qur'an. Terutama diantaranya adalah surat Al-Fatihah. Jadi kita ini perlu mengadakan tes bacaan surat Al-Fatihah. Karena ternyata masih banyak di antara kaum muslimin yang bacaan Al-Fatihahnya saja masih kurang benar. Padahal Al-Fatihah ini adalah rukun sholat. Al-Fatihahnya salah, salahnya fatal, merubah makna. Ya, Al-Fatihahnya tidak sah. Al-Fatihahnya tidak sah, berarti dia telah menggugurkan salah satu rukun sholat. Berarti sholatnya tidak sah. Jadi Al-Fatihah ini penting, terutama adalah makhrajnya. Ya, jangan sampai salah maknanya. Kalau sudah maknanya berubah, tidak sah. Karena masih sering ya, kadang kita tidak menyangka ternyata banyak yang Al-Fatihahnya masih salah, bahkan salahnya fatal. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ada enggak? Ada banyak.
Apa tidak bisa berubah? Bisa berubah itu, orang lain bisa kok. Nah sekarang kalau orang lain biasa, kenapa kamu tidak bisa? Secara logika kalau orang lain bisa, berarti kamu juga bisa. Hanya tinggal mau atau tidak mau. Ya. Kemudian juga kadang membedakan antara sin, shin, dan shad. Nah itu juga sering. Ihdinas syiratal mustaqim. Shin artinya berubah. Kalau artinya berubah, maknanya berubah. Fatihahnya tidak sah. Fatihahnya tidak sah, salatnya juga tidak sah. Ya. Syiratal ladzina am'amta. An'amta am'amta. Jadi baca Al-Quran ini penting. Karena saya pernah diminta untuk membimbing manasik umroh para guru besar, yang mereka rata-rata adalah para profesor doktor. Mereka dapat undangan umroh dari pemerintah Arab Saudi. Saya diminta membimbing manasiknya. Subhanallah, ternyata ada di antara profesor doktor yang gelarnya banyak itu tidak bisa ngaji Al-Quran. Sungguh benar-benar memilukan. Kalau sudah kita bicara profesor doktor gelarnya banyak, berarti dia telah mengorbankan segala-galanya demi ilmu. Mulai dari waktu, harta, tenaga, pikiran, semuanya telah dia korbankan. Tapi ternyata ngaji Al-Quran tidak bisa. Allahu Akbar, keliru besar. Ilmu umum silahkan, monggo cari, ya. Tapi ilmu agama, terutama ilmu yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari ini harus bisa. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib atas setiap orang Islam, artinya ilmu agama yang kita terjun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Ngaji Al-Quran. Harus bisa, tidak boleh tidak bisa. Dan tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ya. Jadi walaupun tua tetap belajar Al-Quran, sehingga kita mati tercatat sebagai orang yang sedang belajar Al-Quran. Dan oleh Allah dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah janji memudahkan kalau kita mau belajar Al-Quran, mau belajar baca, mau belajar hafalan, mau belajar tajwid, tahsin, mau belajar tafsir, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ilmu yang wajib pula, ya, yang kita terjun dalam kehidupan sehari-hari, ilmu tentang asyhadu an la ilaha illallah, ilmu tauhid. Ya, kita bersyahadat apa tauhid, apa syirik. Belajar tauhid ini wajib. Sehingga jangan sampai nanti orang Islam masih melakukan kesyirikan. Lalu ketika ditegur dia bilang, saya tidak tahu. Diterima tidak alasannya kalau orang sekarang bilang saya tidak tahu? Tidak diterima. Orang yang mengatakan saya tidak tahu, yang diterima itu adalah orang yang tinggal di pedalaman, yang benar-benar dakwah belum sampai di sana. Itu baru diterima alasannya. Sekarang tidak ada. Sampai di Irian Jaya pun yang mereka masih pakai koteka, ya, dakwah sudah sampai ke mereka. Jadi alasan saya tidak tahu nggak diterima, apalagi di kota kayak gini, ya, ada radio, ada TV, ya, kalau antum punya parabola antum bisa nyetel TV 24 jam, ada Rojak TV, ada Wisol TV, ada Insan TV, banyak. Ya tinggal mau atau tidak mau. Jadi kalau zaman sekarang, ya, hari gini bilang tidak tahu, tidak diterima alasannya. Ya, sudah terlambat. Jadi kalau sekarang ini bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu, belajar, ngaji, ini radio, dengarkan. Itu ilmu tentang tauhid. Kemudian ilmu yang wajib pula adalah ilmu tentang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ilmu tentang sunnah, belajar ngaji. Karena sekarang ini terbalik. Kalau guru ngaji diundang ke rumahnya les, masuknya lewat mana? Lewat pintu gang kecil, lewat dapur. Tapi kalau guru piano masuk pintu gerbang. Ya, kan gitu kan kenyataannya. Jadi kalau guru les ngaji masuknya melalui pintu kecil, yang nyambut pun juga pembantunya. Ya. Kalau guru les piano
yang nyambut langsung orang tuanya dari pintu gerbang dengan sambutan yang luar biasa. Padahal guru ngaji mengajak dia ke surga, guru les piano ngajak dia masuk neraka. Kemudian juga di antara ilmu yang wajib pula adalah ilmu tentang sholat. Ya, bagaimana sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kepingin sekali punya majelis khusus bahas kitab sifat sholat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, diperluas dengan kitab-kitab lain. Karena kitab itu juga ada yang beberapa yang dikritisi. Ya. Di antaranya adalah kitabnya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, La Jadida fi Ahkami Sholat. Tidak ada yang baru dalam hukum-hukum berkaitan dengan sholat. Ya, sifat sholat nabinya Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz digabung. Karena sifat sholat nabinya Syekh Albani itu bagus karena mengumpulkan riwayat. Dan saya lihat ada penerjemah yang bagus, saya baru dapat kemarin dulu, diterbitkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Itu terjemahannya bagus. Ya, tata letaknya juga bagus sekali, perlu dimiliki. Jadi supaya kita tahu sifat sholatnya Nabi itu kayak apa. Kemudian kalau kita bicara sifat sholat Nabi, ilmu tentang sholat, maka semua hal yang berkaitan dengan sholat juga wajib. Ada kaidah yang berbunyi, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka yang lain itu juga merupakan wajib. Kalau kita bicara sholat berarti kita bicara tentang air, ilmunya air. Nah, kita tahu enggak ilmunya air? Hukum-hukum air itu bagaimana? Ahkamul miyah. Kemudian juga ahkamul istinja, hukumnya cebok. Bagaimana cebok yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam, yang syar'i, hati-hati masalah cebok. Kemudian juga ilmu tentang wudu, bagaimana sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat tayamum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat mandi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berkaitan dengan sholat semuanya. Ya. Kemudian juga termasuk ilmu yang wajib pula adalah ilmu tentang zakat. Bagi orang yang punya harta harus tahu hukum-hukum zakat. Berapa harus dia keluarkan, kapan dia keluarkan, bagaimana tata cara mengeluarkan, kepada siapa dikeluarkan. Ini ilmu yang wajib bagi orang yang punya harta, yang dia harus mengeluarkan zakat. Ya, tadi ada kekeliruan ya. Penerbitnya sifat salat Nabi tadi adalah Pustaka Ibnu Katsir. Bukan Pustaka Imam Syafi'i ya, Pustaka Ibnu Katsir. Bukan Pustaka Imam Syafi'i. Ya. Jadi penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir. Itu cetakan sifat salat Nabi yang saya lihat bagus. Satu jilid aja. Seperti aslinya, tata letaknya juga seperti itu. Kemudian termasuk ilmu yang wajib pula adalah ilmu tentang puasa. Alhamdulillah kita sudah sering mengkaji ini menjelang Ramadan, dan kami juga telah mengeluarkan kitab judulnya Fikih Ramadan. Kemudian juga ilmu yang wajib pula adalah ilmu tentang haji, umrah. Bagi orang yang mau berangkat haji, yang mau berangkat umrah, ini wajib. Dan ilmu-ilmu yang lain yang kita terjun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mau bisnis, mau dagang, kita belajar ilmu dagang supaya tidak salah dalam berdagang, tidak salah dalam berbisnis. Ya. Kemudian di antara kandungan daripada hadis ini bahwasanya kita lihat para sahabat, walaupun kehidupan mereka termasuk kehidupan yang sulit, tapi mereka tetap bersemangat. Ya, ahli sufa, kehidupan sulit, mereka tetap bersemangat, semangat mencari ilmu, semangat beribadah. Kemudian juga di antara kandungan hadis ini bahwasanya orang Islam, orang beriman itu kehidupannya baik dan kematiannya pun adalah baik. Hidup di jalan Allah tidak kalah hebatnya dengan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus siap dua-duanya. Siap hidup di jalan Allah dan siap mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula bahwasanya orang-orang kafir di antara sifatnya adalah selalu berkhianat. Ini rombongan para qurra dibunuh semuanya. Ya, selalu berkhianat.
Karena itu kaum muslimin harus selalu waspada. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ya. Jadi orang kafir itu tidak rela kepada kita sehingga kita meninggalkan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kafir. Kafir itu ada dua. Kafir yang diinginkan oleh mereka itu salah satu dari dua. Yang pertama pindah agama, dan ini mungkin berat bagi orang Islam. Ya, pindah agama dari Islam berubah menjadi agama lain, ganti KTP, ini berat. Tapi yang sering terjadi adalah agamanya tetap Islam, tapi Islamnya bukan Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamnya Islam versi-versi lain, versi Yahudi, versi Nasrani, versi orang-orang non-Muslim. Sehingga ada dikenal Islam, ya, Islam liberal, Islam pluralisme, Islam sekuler, ya, Islam plus. Jadi Islam plus kafir, ya. Berarti Islam, karena Islam itu adalah air Zam-Zam. Islam itu adalah air mineral yang murni. Nah, plus itu air comberan. Air murni dicampur dengan air comberan, rusak. Jadi Islam plus itu tidak ada. Yang benar adalah Islam itu satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah itu kan Islam Arab, kami Islam Indonesia, nanti ada kami Islam Jawa, kami Islam macam-macam. Tidak ada. Islam itu satu. Mau di Timur Tengah, mau di Asia, mau di Barat, mau di Timur, mau dimanapun, Islam itu ya satu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patokannya adalah Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Jadi sama. Yang membuat agama ini rusak adalah karena dicampur dengan budaya, dicampur dengan adat istiadat, rusak agama. Sehingga agama-agama lain rusak, wajah aslinya hilang, kecampuran oleh budaya dan adat setempat. Islam jangan sampai rusak. Islam murni. Adat budaya bertentangan dengan syariat dihilangkan. Kalau tidak bertentangan, silahkan diamalkan, boleh, tidak apa-apa. Kemudian juga diantara kandungan hadits ini pula adalah itsbatu karamatil aulia, tentang adanya karamatul aulia, keramatnya para wali. Jadi karomah itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui tangannya para kekasih Allah Subhanahu wa taala, aulia Allah. Siapakah aulia Allah? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya. Aulia Allah adalah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semua orang beriman dan bertakwa dia adalah wali. Tinggal tingkatan kewaliannya berbeda-beda tergantung kadar keimanannya. Jadi ini karamah ya. Jadi mereka sudah mati, mereka bisa menyampaikan ini. Ya Allah, sampaikan kepada Nabi dari kami bahwa kami telah berjumpa engkau, kami puas dengan engkau dan engkau ridha kepada kami. Ini karamah. Kemudian juga mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tempatnya jauh tapi beliau tahu ucapan ini. Beliau tahunya dari mana? Dari wahyu. Dan ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa kejadian luar biasa ya. Yang pertama-tama adalah ya mukjizat atau dikenal dengan ayat ya, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan para rasul. Kemudian ada lagi namanya irhasat. Irhasat adalah kejadian luar biasa yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui calon-calon nabi. Kalau mukjizat tadi banyak ya contohnya ya. Setiap nabi selalu membawa mukjizat, dan biasanya mukjizat itu adalah sesuai dengan perkara yang paling besar pada saat itu. Mukjizatnya nabi datang mengalahkan itu, sehingga mereka benar-benar yakin ini bukan sesuatu yang biasa, ini luar biasa.
Zaman Nabi Musa yang paling hebat apa? Sihir. Nabi Musa membawa tongkat yang mengalahkan semua ilmu sihir. Sehingga tukang sihir yakin yang dibawa Musa ini bukan sihir. Pada zaman Nabi Isa apa yang hebat? Ya, ilmu kedokteran. Nabi Isa datang membawa ilmu yang belum pernah diketahui oleh para dokter. Ya, orang buta bisa melihat. Orang penyakit belang bisa sembuh. Bahkan orang mati bisa hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua dokter kalah. Kemudian zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat beliau banyak kalau kita perinci. Yang paling besar adalah Al-Qur'an. Karena di sana yang paling hebat saat itu adalah sastra. Mereka sering adu puisi, syair. Yang puisinya menang ditempel di Ka'bah. Ya. Al-Quran datang mengalahkan semua sastra itu. Dan Al-Quran nantang mereka. Kamu buat seperti Al-Quran, nggak bisa. Kamu buat 10 surat, nggak bisa. Kamu buat 1 surat, nggak bisa. Kamu buat 1 ayat, nggak bisa. Berarti ini bukan bikinannya Muhammad. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sepanjang masa mukjizat ini tidak habis, tidak hilang. Kemudian irhasat yang terjadi kepada calon nabi, contohnya seperti ketika kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengandung ibunya enggak merasa sakit. Ketika lahir ya ada cahaya yang keluar. Ya. Kemudian juga ketika Nabi jalan ke negeri Syam dinaungi oleh awan. Itu semua adalah irhasat. Kemudian karomah. Kejadian luar biasa yang terjadi kepada ya aulia Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Tujuannya adalah untuk menguatkan hati seseorang itu dan untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran yang dibawa oleh orang itu. Kemudian yang keempat adalah ya, yang keempat itu ya identik dengan sihir. Kejadian luar biasa terjadi dengan izin Allah kepada melalui tangan-tangannya para wali. Ya, para wali, walinya setan. Walinya setan. Sehingga ada aulia Allah, ada aulia usyaitan. Ada walinya Allah, ada walinya setan. Yang dikenal dengan al-ahwal asyaitaniyah. Itu adalah keadaan-keadaan yang dibantu oleh setan dengan izin Allah untuk menimbulkan fitnah, untuk menguji kita. Ya, untuk menguji. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mempunyai kitab bahas masalah ini yang sangat bagus yang diberi judul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Beda antara walinya Allah dengan walinya syaitan. Kalau walinya Allah itu istiqamah. Kalau walinya syaitan itu nyimpang, nyeleneh, aneh-aneh. Itu walinya syaitan. Ya, mungkin itu dulu aja. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ini sudah banyak yang masuk di SMS kami. Saya pilih yang sesuai dengan materi dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, bagaimana jika membaca surat ketika sholat yang bacaannya sirri, duhur dan asar, atau sholat sendiri? Apakah makharijul huruf juga harus diperjelas? Iya, sama. Kan yang namanya bacaan dalam sholat itu bukan di hati, kan keluar. Dan kalau keluar juga makharatnya harus benar. Karena kalau makharatnya salah, nanti khawatir artinya salah, maknanya salah. Hanya saja tentu tidak sama dengan ketika suara kita dikeraskan. Ya. Karena kalau pelan kan tidak ditekankan seperti ketika dikeraskan. Tapi kalau pertanyaannya makhrajnya harus benar, iya harus benar makhrajnya. Karena makhraj itu kan tempat keluarnya huruf. Nah, kalau tempat keluarnya salah, ya nanti bacaannya artinya juga salah.
Ustadz, bagaimana jika tadarus Al-Quran yang khusus di bulan Ramadan aja dengan jamaah untuk hataman? Jazakumullah khairan wa iyyakum. Jawabannya boleh dengan catatan. Dengan catatan tadi itu ya. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran, mengajarkan Al-Quran, kemudian juga dengan catatan tanpa pengeras suara. Cukup didengarkan yang ada di dalam masjid saja. Karena kalau dengan pengeras suara ganggu tetangganya masjid. Sehingga sekarang ini orang itu takut dari tetangganya masjid. Karena apa? Sering terganggu oleh pengeras suaranya masjid. Apalagi Ramadan sudah sampai jam 10 malam orang tidak bisa tidur. Jam 3 sudah teriak-teriak lagi. Iya. Jadi boleh ya. Apalagi Ramadan kita dianjurkan kan membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Kemudian jadi itu dengan kriteria yang telah disebutkan tadi. Ustadz, bagaimana bila kita bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Fatihahnya salah dan di tiap mengawali surat bacaan basmalahnya selalu dijahar? Apakah kita perlu membatalkan sholat dan sholat sendiri? Ya. Kalau bacaan Al-Fatihahnya salah dan salahnya fatal ya, salahnya merubah makna, merubah arti, nah sholatnya tidak sah. Ketika sholatnya tidak sah, maka kita ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita ya mufarokoh. Mufarokoh itu kita tetap sholat, tapi kita tidak lagi berimam kepada dia, sholat sendiri, meneruskan sholat sendiri. Atau kita batalkan sholat kita pergi. Ya, jangan sholat di situ lagi. Adapun kalau bacaan basmalahnya selalu dijaharkan, itu tidak masalah, boleh ya. Bismillah dijaharkan boleh, disirkan juga boleh. Semuanya ada dalilnya. Hanya sebagian meyakini yang sering dilakukan Nabi adalah disirkan. Ya, ini ada beberapa pertanyaan yang sama tentang imam yang bacaan Fatihahnya seperti itu. Bagaimana dengan lomba MTQ yang diadakan pemerintah daerah? Apakah juga terlarang? Oh, tidak apa-apa. MTQ itu boleh. Yang mengadakan musabaqah tilawatil Quran itu bukan hanya Indonesia. Semua negara Islam juga mengadakan. Arab Saudi juga mengadakan. Bahkan dunia internasional juga mengadakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi. Motivasi. Kan MTQ itu banyak macamnya ya. MTQ hafalan 30 juz. Hafalan ya 20 juz, 10 juz dan yang lainnya. Kemudian MTQ yang secara khusus ya mempelajari tafsir Al-Quran. Pokoknya ilmu-ilmu Al-Quran itu boleh untuk memberikan motivasi. Boleh ya. Nah sekarang kembali kepada peserta MTQ. Nah, niatnya apa? Kalau niatnya hanya ingin mendapatkan hadiah, nah itu namanya untuk mencari materi duniawi. Tapi kalau niatnya adalah untuk menunjukkan nilainya Al-Quran, mempromosikan Al-Quran, nilainya juga untuk mengajak orang lain berlomba mempelajari Al-Quran, memperindah suara Al-Quran, nah ini boleh. Semuanya kembali kepada niatnya. Jadi niatnya jangan hanya ingin mendapatkan sebagai juara, ingin dipuji, ingin didengar, ingin dilihat, ingin dapat materi duniawi. Jangan itu niatnya. Kalau itu niatnya tercela, itulah nanti masuk dalam kategori kebanyakan orang munafik umat ini adalah para qurra. Nanti masuk di situ khawatirnya. Jadi pokoknya niat yang baik. Nah, di antara niat yang baik adalah untuk memberikan motivasi, memberikan contoh supaya yang lainnya niru. Karena kadang orang itu kalau tidak ada yang memulai, maka tidak ada yang mengerjakan. Kalau ada yang memulai, yang lainnya tertarik untuk niru. Ya. Dan niat tempatnya di dalam hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan dalam hati. Ya. Dan kita tidak boleh nuduh orang itu riya. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengklaim diri kita ikhlas. Itu urusan hati. Boleh jadi kita mengklaim diri kita ikhlas, ternyata Allah tahu kita tidak ikhlas. Boleh jadi kita menuduh orang itu tidak ikhlas, riya, ternyata Allah tahu orang itu adalah ikhlas. Itu urusan hati, serahkan Allah. Kita tidak usah menghukumi orang. Menghukumi orang itu berat.
Jadi MTQ itu boleh ya. Bahkan di Arab Saudi yang namanya halaqah tahfidz, di masjid-masjid Arab Saudi itu setiap sore selalu ada halaqah tahfidz. Di sana diberikan motivasi, apal 1 juz dapat berapa real, langsung tunai. 1 juz dapat berapa real. Kalau sudah hafid, wah dapat berapa ribu real. Nah sekarang kembali kepada kita, apakah tujuan kita itu? Ataukah tujuan kita benar-benar lillah, ingin mendapat predikat hafid yang keutamaannya luar biasa di sisi Allah, lalu kita dapat bonus materi duniawi, tidak masalah. Semuanya kembali kepada hati. Dan disinilah pentingnya kita belajar ilmu niat, ilmu ikhlas. Dan kami dulu pernah bahas panjang lebar, sekitar ada 15 kali pertemuan khusus bahas ilmu ikhlas, dan ada rekamannya, supaya kita hati-hati dan kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ustaz, bagaimana dengan tadarus biasanya setelah salat tarawih? Tadi sudah dijawab. Doa yang dipanjatkan Al-Qurra itu setelah mereka mati atau ketika sedang sekarat. Ya. Kalau kita lihat ya hadis tadi, itu jelas bahwasanya diucapkan ketika mereka sudah mati. Karena mereka akan diserang musuh dan mereka terbunuh. Nah, setelah itu mereka mengucapkan begitu. Dan itulah namanya karomah. Artinya setelah mereka mati, mereka benar-benar mendapatkan yang dijanjikan oleh Rasulullah selama ini, benar-benar ketemu. Lalu mereka ingin meyakinkan, ya Rasulullah, yang kau katakan benar, bahwa kami sudah berjumpa Allah, kami benar-benar puas, dan Allah pun ridha kepada kami. Ustadz, bagaimana jika sudah ikhtiar belajar membaca Al-Quran karena sudah tua, umur 40 tahun ke atas, tapi masih ada sulit melafadzkan huruf-hurufnya, tapi masih jadi imam dalam berjamaah di masjid? Jangan ya, kalau merasa belum mampu jangan jadi imam. Serahkan kepada yang lainnya yang lebih layak menjadi imam. Karena jadi imam itu tanggung jawab, tidak gampang, tanggung jawab. Jadi jangan memaksakan diri jadi imam kalau ternyata tidak layak untuk menjadi imam, bahkan ada yang lebih layak untuk menjadi imam. Bolehkah imam membaca salah satu surat panjang tapi dibaca hanya 2-3 ayat saja? Kalau pertanyaannya boleh apa tidak boleh, jawabannya boleh. Memang Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa itu tidak ada sunnahnya. Kata Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa Rasulullah nggak pernah nyomot ayat kayak itu, nggak pernah. Jadi surat panjang dicomot berapa ayat saja, Rasulullah nggak pernah. Rasulullah baca satu surat 1 rakaat, atau satu surat dibagi dalam 2 rakaat. Rakaat pertama sebagian, rakaat kedua sebagian. Atau baca dari awal surat nggak sampai selesai, itu ada riwayatnya. Ya, atau satu rakaat baca beberapa surat, itu Rasulullah pernah. Ya, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran Rasulullah pernah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, seperti itu. Tapi kalau nyomot ayat di tengah-tengah, itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Rasulullah nggak pernah. Tapi ternyata ada dalilnya. Dalilnya apa? Rasulullah kan pernah ketika sholat sunnah fajar, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca 1 ayat di dalam surat Al-Baqarah, Qulu amanna billah, dan seterusnya. Rakaat kedua 1 ayat dari surat Ali Imran, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Berarti Rasulullah pernah kan? Kalau Rasulullah pernah berarti hukumnya adalah boleh. Boleh. Karena yang ditetapkan untuk sholat sunnah itu juga berlaku untuk sholat wajib. Kecuali kalau ada dalil yang menyatakan beda, baru beda. Kalau nggak ada dalil yang menyatakan beda berarti sama. Sehingga ada kaidahnya berbunyi,
kullu ma thabata fin nafli thabata fil fardi illa ma dalal dalil ala khilafi. Yang ditetapkan untuk salat sunnah itu juga berlaku untuk salat wajib, kecuali kalau ada dalil menyatakan beda. Jadi jawabannya boleh. Jadi rakaat pertama nyomot berapa ayat, rakaat kedua nyomot berapa ayat, itu boleh. Pokoknya dengan catatan yang kita comot ayatnya itu pas ya, tidak berhenti sebelum ceritanya selesai, tidak dipotong di tengah jalan. Ya contohnya fawailul lil musallin, Allahu Akbar, tidak boleh. Itu belum tuntas itu. Celakalah orang sholat titik. Enggak. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi tuntas ceritanya. Bahkan saya pernah tanya langsung kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala di Masjid Nabawi. Apakah boleh nyomot ayat dari satu surat? Rakaat pertama nyomot ayat bagian pertama, rakaat kedua nyomot ayat bagian akhir satu surat. Jawaban beliau boleh. Jadi misalnya rakaat pertama kita nyomot ya, yang sering dilakukan ya ayat kursi misalnya dengan 2 ayat setelahnya. Rakaat kedua 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, itu boleh. Boleh. Karena ceritanya sudah tuntas. Jadi boleh, tidak apa-apa. Hanya saja yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan dianjurkan oleh para ulama itu kalau bisa jangan baca surat-surat panjang seperti itu. Surat-surat seperti ya juz 30 amma, juz 28. Itu juga anjurannya Nabi kepada sahabat Mu'ad. Kalau kamu jadi imam, kamu baca ya Al-Insyiqaq, At-Takwir dan semisalnya. Karena apa? Karena juga untuk memudahkan makmum dan untuk menjadikan makmum itu supaya hafal surat-surat itu. Karena kalau imam sering baca, otomatis makmum cepat hafal. Tapi kalau surat-surat panjang, makmum juga bingung nanti. Wah, ini berhenti di ayat berapa ini? Kayaknya kok panjang ini. Iya. Atau juga kalau keliru pun makmum tidak bisa membetulkan karena kebanyakan orang tidak ngerti. Tapi kalau surat-surat tadi itu juz amma, juz 29 itu sudah umum kan? Ya Allahu alam, tanpa terasa waktu sudah lewat. Ini ada hadiah buku dari Al-Akhtani ini ya. Bukunya tadi sudah saya lihat, doa-doa untuk ibu hamil ya. Doa-doa untuk ibu hamil ini doa. Wirid ibu hamil. Ya, terbitkan siapa ini? Saya tidak melihat isinya, cuma saya ngintip aja judulnya. Mudah-mudahan sesuai dengan sunnah. Ditulis oleh Ummu Abdillah Naurah binti Abdurrahman. Ada di situ? Belum ada. Coba saya lihat dulu ya. Saya khawatir nanti enggak sesuai sunnah. Nanti yang dosa saya memberikan buku enggak sesuai sunnah. Enggak pakai sampul enggak apa-apa kan? Al-ifadah fima jaa fil wirdi al-wiladah Darul Qasim Ar-Riyad. Nah, kalau Darul Qasim insyaallah terpercaya ini penerbitnya. Ya, mudah-mudahan ini buku aman. Kalau kita mau beli buku, diperiksa dulu bukunya aman atau tidak, sesuai sunnah atau tidak. Kalau enggak sesuai sunnah, jangan dibeli. Kalau sesuai sunnah, dibeli enggak apa-apa. Di antara cara mengetahui sesuai sunnah atau tidak, dari penerbitnya bisa, atau juga dari penulisnya bisa. Kemudian juga kalau terjemahan juga dilihat penerjemahnya, terjemahannya terkenal otentik atau tidak. Jadi ini tadi sudah ada bungkusnya bagus, indah bungkusnya, saya buka, tidak apa-apa ya, sehingga sekarang tanpa bungkus. Di sini tertulis khusus akhwat, jadi ini untuk akhwat saja ya, karena orang laki tidak mungkin hamil. Ya, pertanyaannya mudah saja. Pertanyaannya mudah saja, yaitu berapa jumlah para qurra
yang dibunuh tadi itu. SMS pertama yang masuk itulah pemenangnya. Dari akhwat tentu saja. Saya tunggu. Ya, ini sudah ada yang masuk 70. Ya, betul. Saya bacakan nomornya. Nomor fleksi sepertinya ini. Ya, saya lihat dulu nomornya. 0341 780 6203. Ya, silakan pemenangnya menghubungi Abu Hamzah Nurman di RDI. Semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.